Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Agustinus Adanulantum. Saya sebagai ketua dari kelompok 1. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 1 serta bagian-bagian yang akan mereka jelaskan. Jadi yang pertama, Angelina Zenatasana yang akan menjelaskan fungsi dari akar. Yang kedua, saya sendiri yang akan menjelaskan fungsi dari daun. Dari batang. Kemudian yang selanjutnya Jerry Ildrianus Banggur yang akan menjelaskan fungsi dari daun. Yang berikut Maria Yosefina Lumu yang akan menjelaskan fungsi dari biji. Dan yang berikut Patricius Jani yang akan menjelaskan fungsi dari buah. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Angelina Zenatasana yang akan menjelaskan fungsi dari akar. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Angelina Zenatasana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari akar. Akar merupakan anggota bagian tubuh dalam tubuh tumbuhan. Jadi yang pertama, fungsi akar yaitu menyokong dan memperkuat tubuh tumbuhan untuk berdiri. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah menuju tubuh tumbuhan. Yang ketiga, mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang akan diserap dalam tubuh tumbuhan. Yang keempat, itu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Yang kelima, yaitu sebagai tempat berlangsungnya reproduksi pada tubuh tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa jaringan organisme pada tumbuhan yang kedua itu adalah batang. Jadi ini adalah contoh batang. Jadi batang sendiri mempunyai fungsi dan pengertian masing-masing. Jadi pengertian batang adalah organ tumbuhan yang menopang daun dan bunga. Batang juga berfungsi sebagai berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan seperti akar. Adapun beberapa jaringan yang tersusun pada batang itu sendiri, yang pertama jaringan epidermis. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa jaringan epidermis itu adalah jaringan pelindung bagi organisme tumbuhan seperti akar, daun, batang, biji, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada Jerry Ildrianus Banggur yang nantinya akan menjelaskan fungsi dari daun. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Jerry Ildrianus Banggur ingin menjelaskan tentang fungsi daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat berwarna hijau atau klorofil. Daun juga terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Di samping itu, bagian-bagian tersebut ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Penjelasan dari saya berikan kesempatan kepada teman saya yang menjelaskan tentang bagian bunga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Stefania Amul ingin menjelaskan fungsi dari bunga. Contohnya bunga yang saya pegang ini. Fungsi dari bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan itu juga merupakan peristiwa jatuhnya kepala sebuk sari ke kepala puting. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fungsi dari bunga. Selanjutnya saya akan mempersilakan Saudara Patris untuk menjelaskan fungsi dari buah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Patricius Jani ingin menjelaskan tentang fungsi buah. Kita ambil contoh buah mangga ya teman-teman. Ini buahnya. Fungsi buah yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat pelindung biji.
Secara ilmiah, buah merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat, terutama bagi kehidupan manusia, teman-teman. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman Afi di bagian biji. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya, Maria Sufina Lumung, akan menjelaskan tentang fungsi biji. Seperti ini contoh bijinya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Biji juga berfungsi untuk mempertahankan jenis tumbuhan yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan saya tentang fungsi biji. Terima kasih. Teman-teman sekalian, itu saja hasil presentasi dari kami kelompok 1. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kami kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.